Kondisi terbaru Hristo Mitrevski. Kabar mengejutkan datang dari lini pertahanan Persebaya Surabaya. Hristo Mitrevski kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit usai membela timnya melawan Semen Padang. Kondisi terbaru ini menjadi perhatian publik karena cedera yang dialami cukup serius dan berpotensi menyita waktu pemulihan panjang. Menurut akun fanbase supporter Persebaya Surabaya @onlinepersebaya, Mitrevski membagikan kondisi terkininya lewat repost Instastory seorang dokter yang menangani cedera bahunya. Ia dikabarkan harus mendapatkan perawatan ekstra setelah cedera bahu terjadi dalam pertandingan pekan ke-6 Liga Super 2025 2026. Cedera bahu itu memaksa dia dipanggil tim medis dan dibawa ke rumah sakit, meski waktunya tepat setelah pertandingan berakhir. Fanbase pun mengabarkan Mitrevski tampaknya akan absen cukup lama selama tim menunggu keputusan resmi manajemen. Penggemar pun berharap agar manajemen klub segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait lama waktu absen dan proses pemulihannya. Para bonek langsung membanjiri kolom komentar dengan doa dan harapan agar pemain bertahan itu segera pulih. Sebelum cedera ini, Mitrevski sudah tampil sebanyak 5 kali bersama Persebaya Surabaya di Liga Super 2025-2026 dan mencetak 1 gol. Ia juga pernah menerima 1 kartu kuning dan mencatatkan total menit bermain sebanyak 450 menit. Jika harus menepi lama, Persebaya Surabaya harus segera menyiapkan stok pemain pengganti agar garis pertahanan tidak goyah. Manajemen klub sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi medis dan waktu pemulihan Mitrevski. Publik tentu menanti rilis resmi agar jelas siapa yang akan menggantikan posisinya dan bagaimana kesiapan tim menghadapi laga-laga selanjutnya. Kita tunggu saja langkah manajemen dan tim medis dalam merancang program pemulihan terbaik bagi Mitrevski. Semoga sang pemain segera pulih dan kembali menjaga gerbang pertahanan Persebaya Surabaya dalam kondisi prima. Pemain Brasil yang baru didatangkan Persebaya Surabaya, Diego Mauricio, masih belum menjalani debut di Indonesia Super League. Pelatih Eduardo Perez lebih memilih Mihailo Perovic sebagai ujung tombak utama. Dalam 6 pertandingan yang sudah dimainkan Persebaya, Mihailo Perovic hanya mencetak 1 gol, itu pun pada Agustus lalu saat menang menghadapi Bali United 5-2. Keputusan Coach Edu tidak memasukkan Diego Mauricio ketika Perovic tak kunjung mencetak gol lagi selama bulan September, lalu menjadi tanda tanya besar. Jika Diego bermain, mungkin ia bisa mencetak gol. Saat Persebaya menjamu Persija Jakarta sekitar 2 pekan lagi, Diego Mauricio bisa menjadi solusi seretnya gol Green Force, terutama oleh jajaran penyerangnya. Seharusnya Persebaya tidak rugi jika segera memainkan Diego karena ia punya pengalaman bermain di Liga India, yang sama-sama negara tropis seperti Indonesia. Dengan begitu, ia bisa lebih mudah beradaptasi. Masalah adaptasi bermain di negara tropis tampaknya menjadi kendala bagi Perovic karena ia merupakan pemain Montenegro yang bukan negara tropis, melainkan wilayah yang cenderung dingin layaknya negara Eropa Timur lainnya. Perovic juga mengakui bahwa kompetisi di Indonesia ternyata ketat dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Tak mudah bermain sepak bola di sini. Kualitas liga ternyata sangat bagus, jauh lebih ketat dari yang saya bayangkan, kata Mihailo Perovic. Ia bertekad untuk kembali menemukan ketajamannya di gawang lawan agar bisa membantu Persebaya terus bersaing di papan atas klasemen. Lantas, apakah Eduardo Perez segera memberi mantan pemain Odisha tersebut 1 tempat di starting 11 karena Perovic masih seret gol? Tampaknya tidak, karena pelatih asal Spanyol itu masih memberi kesempatan bagi Perovic. Saya percaya 100% kepadanya. Dia pemain fantastis dan saya yakin dalam waktu dekat dia akan memberi banyak kabar baik untuk Persebaya, ujar Coach Edu. Resmi out dari PSM. Bonek inginkan ini ke Tavares. Begini responnya.
Sebagian bonek langsung menunjukkan respons unik setelah Bernardo Tavares resmi meninggalkan kursi kepelatihan PSM Makassar. Mereka ramai-ramai menggoda, bahkan merayu pelatih asal Portugal itu untuk segera bergabung bersama Persebaya Surabaya. Gelombang komentar dukungan bermunculan di media sosial usai Tavares mengumumkan pengunduran dirinya. Nama Persebaya Surabaya dan akun resmi klub ikut ditandai bonek agar manajemen merespons cepat peluang merekrut pelatih berprestasi tersebut. Bonek percaya Tavares adalah sosok tepat untuk mendongkrak prestasi Green Force. Mereka menilai Persebaya Surabaya akan semakin kuat jika dipimpin pelatih yang dikenal jago meramu tim dan mengorbitkan pemain muda itu. Komentar-komentar jenaka hingga serius bertebaran di kolom unggahan Instagram. Ada yang menyarankan Eduardo Perez digeser ke posisi direktur teknik agar Tavares bisa menjadi pelatih utama Persebaya Surabaya. Sebagian lain mengusulkan skema berbeda, yakni Tavares dijadikan direktur teknik sementara Eduardo Perez tetap di kursi pelatih kepala. Menurut mereka, kombinasi keduanya bisa menciptakan tim dengan fondasi kuat baik dari sisi teknis maupun pembinaan pemain. Bisa kali jadi Dirtek, program pembinaannya bagus dan satu visi, tulis salah satu bonek. Komentar lain lebih lugas, come to Persebaya coach. Respons unik ini muncul karena Tavares dianggap punya rekam jejak mentereng di Indonesia. Ia berhasil membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023 setelah 23 tahun puasa gelar. Bonek melihat Persebaya Surabaya punya tradisi kuat dalam melahirkan talenta muda. Jika dipadukan dengan gaya kepelatihan Tavares, hal itu diyakini bisa membuat Persebaya Surabaya menjadi tim paling berbahaya di Super League. Isu gaji pun menjadi faktor pembeda yang bisa menguntungkan Persebaya Surabaya. Berbeda dengan PSM yang kerap terkendala pembayaran, Green Force dikenal stabil secara finansial. Selama di PSM, Tavares tetap mampu membangun skuad kompetitif meski terbentur larangan FIFA dan kehilangan pemain kunci tiap musim. Juku Eja bahkan tercatat punya salah satu skuad termuda di liga berkat keberaniannya memberi kesempatan anak muda. Tak heran bila media sosial dipenuhi permintaan agar Persebaya Surabaya segera menggaetnya. Edo out Iki I in, tulis salah satu bonek dengan nada menggoda. Kini bola ada di tangan manajemen Persebaya Surabaya. Klub asal Kota Pahlawan itu bisa saja mendatangkan Tavares untuk memperkuat ambisi mengakhiri puasa gelar. Jika hal itu terwujud, Persebaya Surabaya berpeluang besar bersaing di papan atas Super League. Kombinasi finansial sehat, dukungan supporter masif, dan strategi Tavares bisa jadi modal emas untuk musim panjang ke depan.